Shalom anak-anak muda. Apa yang membuat kamu sedih? Udah berapa lama kamu begitu? Dan sampai kapan? Apa kamu gak capek? Apa kamu gak mikirkan masa depan kamu? Dan saya harap apa yang coba saya sampaikan ini menyentuh hati dan pikiranmu, sehingga engkau hapus air matamu, ya, dan engkau melihat ke depan. Dan saya percaya ke depan engkau akan tertawa sukacita, karena engkau tahu pengalamanmu hari ini akan menjadi guru yang penting untuk membuat engkau ke depan berkemenangan, ya. Jadi please, apa yang coba saya sampaikan ini, bukalah hatimu, pikiranmu, supaya segera engkau bangkit dalam kehidupanmu, ya. Nah, ini yang harus kita tahu dulu pertama, teman-teman muda. Tantangan dan masalah itu biasa. Selama kita hidup, selama kita ada, ya, masalah dan tantangan itu biasa. Kita dicuekin orang, itu biasa. Kita disalahpahamin orang, itu biasa. Kita punya masalah, itu biasa. Dan itu warna-warni dari kehidupan, ya. Kamu bersedih hari ini, kamu kecewa hari ini, tidak nyangka mungkin. Semua itu bisa terjadi karena kamunya mengizinkan hatimu terluka, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa melukai kita kalau kita tidak mengizinkan. Jadi kalau hari kita nangis, ya, nangis sejadi-jadinya dengan alasan ini, alasan ini, alasan ini, ya itu karena kita mengizinkan hal dari luar masuk ke hati kita. Ya, saya pelajarin orang-orang hebat, orang-orang berhasil, pemimpin yang berhasil, yang sukses. Mereka lahir dari air mata, mereka lahir dari tantangan, mereka lahir dari goncangan, mereka lahir dari masalah-masalah yang ada. Kenapa mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka? Sebab mereka tidak melihat masalah sebagai batu penghalang, tapi mereka bisa melihat masalah itu kesempatan untuk mereka itu next level ke depan. Makanya kalau kita pelajarin masalah itu dalam bahasa aslinya dikatakan problema. Problema artinya didorong supaya jauh ke depan. Artinya didorong supaya lebih jauh ke depan. Itu arti dari kata problema atau masalah. Artinya kalau kita berespon benar, maka masalah akan buat kita next level ke depan. So teman-teman muda, berhenti menangis, ya, berhenti kecewa, berhenti menyalahkan diri, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti. Sebab itu tidak baik. Baik untuk kesehatanmu, tidak baik juga nanti untuk masa depan kamu, ya. So berhenti menangis. Hal di depan ada yang luar biasa, masa depanmu sedang menunggu kamu. Nah, sekarang saya kasih coba beberapa pertimbangan ke anak-anak muda supaya kamu stop menangis. Dan ini kalau kamu buka hati, ini akan sangat menolong kamu. Nah, saya pernah tidak menangis? Pernah. Pernah saya kecewa? Pernah. Tapi saya belajar dari kehidupan. Nah, hari ini masalah yang ada, ya, tekanan yang ada, semuanya hari ini saya lebih gampang mengatur perasaan, pemikiran saya, karena saya mau belajar, ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan kalau kamu bersedih hari ini? Kalau kamu bersedih karena mungkin pacarmu, ya, mungkin kamu diputusin, mungkin kamu ditinggalin, mungkin kamu diselingkuhin, mungkin kamu juga disalahpahami. Kalau gara-gara ini kamu bersedih, maka dengarkan baik. Ingatlah ini baik. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sudah menyediakan jodohmu. Sudah disediakan Tuhan.
Jadi kalau kamu ditinggalin, diputusin, bahkan diselingkuhin, jangan menangis untuk orang seperti itu. Jangan. Justru kamu harus bersyukur kepada Tuhan, sebab kamu dipisahkan dari orang yang tidak baik. Kamu dipisahkan dari orang yang tidak benar. Dan bersyukur juga kamu dipisahkan lebih cepat. Bayangin apabila kamu sudah bertahun-tahun pacaran, baru putus, lebih sakit lagi kan. Dan lebih parahnya lagi, ketika engkau sudah menikah, udah gak bisa lagi. Udah gak bisa lagi pisah, udah gak bisa lagi cerai. So, jadi kalau hari ini kamu dipisahkan, berhenti menangis. Bersukacitalah. Bila perlu, ajak teman-temanmu. Traktir mereka makan. Kalau ditanya ini dalam rangka apa? Bilang begini, aku diputusin, aku diselingkuhin oleh mantanku. Aku bersyukur, aku traktir kalian karena Tuhan baik dalam hidupku. Aku dipisahkan dari orang yang tidak benar. Nah, kalau kita punya mental begini, anak-anak muda, kita akan segera bangkit. Tidak berlama-lama, segera bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bersedih karena dosa yang kamu lakukan, nggak tahu apakah baru dosa yang kamu lakukan atau kemarin atau beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan lalu. Jadi kamu semacam dituding, diintimidasi, tidak layak lah, kotor lah, najis lah, segala macam. Maka dengarkan baik, ini dengarkan baik. Setiap orang pernah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Kalau kita hari ini dibenarkan, kalau hari ini kita dikuduskan, itu semua karena anugerah Tuhan. So, berhenti menyalahkan dirimu, berhenti menuding dirimu, jangan terima tudingan negatif. Karena begini, begitu engkau percaya kepada Yesus, maka oleh bilur-bilurnya semua pelanggaran dan dosamu sudah dihapuskan. So, hapus air matamu, mulai bersyukur kepada Tuhan, sebab dosamu sebesar apapun, ketika engkau datang kepadanya, bertobat sungguh-sungguh dan mulai hidup baru, maka semua dosamu akan dihapuskan. Ya, so jangan lagi bersedih karena dosa yang kamu lakukan di masa lalu, namun ambil keputusan bangkit hari ini. Masa depanmu sedang menunggu engkau. Ya, itu kalau karena dosa. Kemudian kalau karena kamu dihina, atau mungkin kamu diremehkan, terus dijelek-jelekkan, terus kamu jadi sedih, maka ingatlah baik ini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, oke ya? Dan kita tidak bisa melarang orang lain untuk berkata negatif, untuk berpikiran negatif. Kita tidak bisa melarang orang lain. Namun apa yang harus kita lakukan, ini harus kamu percayain, kebenaran. Secepat apapun kebohongan berlari, maka kebenaran akan tetap berkemenangan. Ya, so kalau kamu diremehkan, dikecilkan atau apapun, maka hapuslah air matamu. Maka percayalah, Tuhan akan membangkitkan kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau berhasil, sehingga orang-orang yang mungkin meremehkan engkau, ke depan mereka akan melihat hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Dan ingatlah, bukan cuma kamu direndahkan ataupun diremehkan. Yesus pun pernah mengalami itu. Bahkan sampai hari ini ada orang-orang tertentu yang masih meremehkan. Tapi apakah Yesus jadi kecewa? Apakah Yesus jadi bersedih? Tidak, justru Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka. So, kalau kamu karena diremehkan, direndahkan, kamu bersedih, hapuslah air matamu. One day Tuhan akan memakai hidupmu, dan orang-orang yang meremehkan engkau, mereka akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Ya. Kemudian kalau kamu bersedih karena kelemahanmu, karena mungkin kesalahanmu, ya, dengarkanlah saya baik ini, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kesalahan. Ya, saya pernah bercerita dengan sahabat saya, dan dia mungkin merasa berpikiran apa, karena dia pernah buat kesalahan. Cuma saya bilang, salah itu biasa. Salah itu biasa. Itu menandakan kita masih manusia, ada kesalahan. Tapi yang tidak biasa, apabila kita terus-menerus di dalam kesalahan itu. So,
Teman-teman muda, kalau engkau punya kekurangan, engkau punya kesalahan, itu normal. Tapi pesan saya, jangan jadikan kenormalan itu untuk engkau berlama-lama di situ. Tapi bangkit, perbaharui kehidupanmu, karena begini, Tuhan bisa pakai masa lalumu untuk buat masa depanmu jadi luar biasa. Kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, mau belajar dari masa lalu, ya. Jadi semua kelemahanmu, semua kesalahanmu Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat ke depan. So, berhenti menangis, berhenti bersedih karena mungkin kelemahanmu atau kesalahanmu, dan berhenti menghukum dirimu, dan mulailah bangkit, ya, mulailah bangkit untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian, kalau kamu bersedih atau menangis, mungkin karena engkau mengalami suatu kegagalan. Saya nggak tahu kegagalan apa yang mungkin kau alami sekarang. Mungkin engkau pernah gagal dalam studi, mungkin kau pernah gagal dalam pekerjaan, mungkin kau gagal pernah dalam berhubungan pacaran. Apapun kegagalanmu, jangan jadikan itu sebuah pernyataan bahwa engkau udahlah selesai, gagal. No. Justru kegagalan adalah sebuah proses. Kegagalan adalah guru terbaik untuk kita menjadi orang hebat ke depan, sebab kita punya pengalaman-pengalaman. Saya dapatin orang-orang hebat, mereka pernah gagal ribuan kali bahkan. Nah, namun ketika mereka gagal, mereka tidak lantas tinggal di kegagalan itu. Namun mereka bangkit, mereka jadikan kegagalan itu sebuah pembelajaran, mereka jadikan sebuah guru pembelajaran, dan next mereka lebih tajam, lebih berpengalaman, lebih peka, dan lebih hebat dipakai Tuhan. So, hapus air matamu, ya, hapus kesedihanmu, stop menyalahkan dirimu, stop mengucapkan kata-kata kutuk, stop, dan mulailah mengucapkan kata-kata berkat. Mulailah katakan, aku diurapi Tuhan, aku dipakai Tuhan, aku diberkati Tuhan. Daripada engkau menangis, tidak ada gunanya. Mendingan engkau memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang membangun. Dan yang terakhir, karena mungkin engkau bersedih, mungkin karena masa lalumu. Saya nggak tahu masa lalumu bagaimana. Mungkin engkau dulu di masa lalu pernah jatuh, ya, pernah jatuh dengan seseorang, pernah melakukan dosa, atau mungkin masa lalumu yang buruk, atau apapun, sehingga engkau sampai hari ini engkau masih bersedih, engkau masih bertanya-tanya, apakah Tuhan mengampuni dosaku, apakah masih ada orang yang menerima aku. Maka dengar saya baik. Yang pertama, apapun masa lalumu, ketika engkau percaya Yesus, maka hari ini masa lalumu sudah berlalu, dan hari ini masa depanmu sedang dinyatakan. Kemudian engkau bertanya, masih adakah yang menerima aku? Kalau engkau masih lajang, ya, dengan dosa masa lalumu, maka dengarkan baik. Jodoh yang dari Tuhan, pasangan yang dari Tuhan yang sepadan, akan menerima semua. Bukan cuma engkau hari ini, bukan cuma masa depanmu. Dia akan terima 3 hal darimu. Dia terima masa lalumu, dia terima hari ini, dan masa depanmu. Percayalah, Tuhan sudah siapkan jodohmu yang menerima ketiga hal ini dari kamu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, ya. Jadi ingatlah ini, teman-teman muda. Firman Tuhan bilang, Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. So, berhentilah bersedih dan mulailah bersuka cita. Percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatunya jadi indah. Tuhan akan membuat segala sesuatunya jadi luar biasa. Dan mulailah perkatakan kata-kata iman, hapus air matamu, perkatakan kata iman, masa depanku luar biasa, dosaku sudah diampuni, dan hari-hariku ke depan adalah hari-hari yang diberkati Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias, masa depan yang luar biasa sedang menunggu engkau. Haleluya. God bless you.